Teman-teman silakan on cam ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On cam lu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Aku gak tahu. Baik teman-teman, untuk mengawali ini ada yang mau presentasi dulu nggak? Yang mau mengajukan diri buat presentasi? Bisa raise hand ya. Eh, ada yang raise hand? Ya udah baik. Jika seperti itu untuk mengawali presentasi pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang udah saya temukan terkait evolusi. Ini share screen saya udah terlihat belum, Tep? Sudah ada. Baik teman-teman, jadi eh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Salasiathani dengan NIM 017. Jadi ada jurnal yang saya temukan di sini. Agak kecil. Jadi tentang populasi patogen strain campuran mempercepat evolusi resistensi antibiotik pada patogen. Pada pasien maksudnya. Jadi, sebentar. Oh. Sebelumnya saya menemukan artikel yang ini, yang ditulis di Lancet. Jadi tentang sebuah penelitian tentang mekanisme evolusi mengenai infeksi resistensi dari pasien. Nah, selanjutnya ternyata dalam artikel ini tuh ada jurnal yang berjudul Misstrain Pathogen Population Accelerate the Evolution of Antibiotic Resistance in Patients. Nah, maksudnya apa ini? Artinya dari jurnal ini itu tadi populasi patogen strain campuran mempercepat evolusi resistensi antibiotik pada pasien. Nah, dalam jurnal ini ditemukan bahwasannya resistensi antibiotik pada bakteri ini merupakan ancaman ya teman-teman ya, ancaman mendasar bagi kesehatan manusia. Dan resistensi antibiotik ini kita definisikan sebagai tidak terhambatnya pertumbuhan pemberian antibiotik seperti itu teman-teman. Dan resistensi ini terjadi gara-gara apa? Resistensi ini terjadi apabila bakteri mengalami perubahan genetik. Jadi apabila ada perubahan genetik akan menyebabkan hilangnya efektivitas dari antibiotik tersebut. Jadi ketika seorang pasien mengalami resistensi antibiotik, maka antibiotik itu tidak akan berpengaruh terhadap terhadap antibodinya seperti itu. Temuan penelitian itu dalam jurnal yang tadi itu menentang bahwasanya orang yang terinfeksi oleh satu klon genetik atau strain bakteri patogen dan bahwa resistensi pengobatan antibiotik berkembang karena seleksi alam terhadap mutasi gen yang terjadi selama infeksi. Jadi, maksudnya apa? Temuan penelitian ini tuh menemukan bahwa ternyata bakteri patogen ini tidak hanya disebabkan oleh oleh bakteri yang udah ada sebelumnya, tapi
bukan karena bakteri yang bermutasi baru, tapi karena bakteri atau resistensi yang udah ada sebelumnya seperti itu. Oke, Kak Beta. Nah, pada jurnal itu juga disebut, di artikel itu juga dituliskan tentang para peneliti ini menggunakan pendekatan baru. Jadi ada beberapa modifikasi dalam penelitian ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sini, jadi sampelnya itu diisolasi dari 35 pasien unit perawatan di ICU di 12 rumah sakit Eropa. Nah, bakteri patogen apa yang berperan dalam evolusi ini, yaitu Pseudomonas aeruginosa adalah patogen oportunistik yang merupakan penyebab penting infeksi yang ada di rumah sakit, khususnya pada pasien yang mengalami gangguan sistem imun. Seperti itu, teman-teman. Jadi, hasilnya seperti apa? Hasilnya ini, sebagian besar dari pasien itu terinfeksi strain Pseudomonas. Jadi, peneliti peneliti ini menemukan bahwasanya patogen ini muncul karena adanya mutasi yang baru. Jadi, bukan karena mutasi yang lama seperti itu. Intinya seperti itu ya, teman-teman ya. Untuk selebihnya teman-teman bisa baca di sini. Dan ini kesimpulannya. Jadi, kepotong. Eh, Kesimpulannya di sini bahwasanya tidak semua dari 2/3 atau tidak semua itu jumlahnya 2/3 dari jumlah total keseluruhan teman-teman pasien yang terinfeksi strain diakibatkan karena adanya mutasi resistensi yang baru. Namun hanya 1/3 dari pasien tersebut yang terinfeksi oleh strain jenis resistensi yang telah ada sebelumnya, bukan karena adanya mutasi seperti itu. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia itu menyatakan bahwasanya AMR sebagai salah satu dari 10 ancaman kesehatan global yang dihadapi oleh umat manusia. Dan AMR ini terjadi ketika bakteri, virus, jamur, dan parasit tidak lagi merespon obat-obatan seperti antibiotik sehingga infeksi semakin sulit dan tidak mungkin diobati. Jadi maksudnya apa? Ketika resistensi bakteri ini sudah tidak ada, berarti tidak ada juga fungsinya penggunaan antibiotik dalam pengobatan itu. Jadi pasien akan lebih mudah sakit dan sulit sembuhnya seperti itu. Dan ini referensi yang saya gunakan. Oke, mungkin cukup itu saja dari presentasi saya. Ada yang ingin teman-teman tanyakan? Buat yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja ya. Materi ini nggak paham. Apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke presenter yang kedua ya.
Teman-teman, sebelum saya spin, mungkin ada yang ingin mengajukan terlebih dahulu buat yang presentasi. Silakan raise hand. Baik, kalau tidak ada yang raise hand, aku spin aja ya untuk yang presentasi. Sudah kelihatan layarnya, teman-teman? Sudah ya? Oke. Leni. Sebelumnya Mbak Leni ada di Zoom. Mbak Leni, halo Mbak Leni. Oke, karena Mbak Leni sepertinya masih belum join ya teman-teman. Kita lanjut aja. Kita spin lagi buat yang presentasi. Mbak Abida Afdalia ada di Zoom. Halo Mbak Afida. Mbak Dalia. Oh ada, silakan Mbak Dalia. Teman-teman yang belum on cam silakan on cam ya. Maaf putus-putus Rizka. Ada Guntur. Iya, iya bagusan juga ada itu teman-teman. Silakan Mbak Dalia tadi. Mbak Dalia silakan kalau misal butuh bantuan untuk share screen saya bisa share screen ya. Kirim aja ke WA. Dipercepat ya teman-teman ya karena ini udah mendung juga takutnya nanti kita terkendala sinyal. Silakan dipercepat. Pak Yasir libur, Pak Yasir mendung. Ini presentasinya yang minggu lalu ya teman-teman ya tentang jurnal yang evolusi. Oke, sepertinya Mbak Dalia belum siap. Kita lanjut spin lagi ya. Iya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Filma.
Mbak Ilma ada di Zoom, Mbak Ilma? Baik, sepertinya Mbak Ilma mungkin ada kendala jaringan ya. Silakan Mbak Istiana. Mbak Istiana buat presentasi. Filenya bisa dikirim ke aku aja Mbak, kalau misal kesulitan buat share screen. Berapa orang ini yang mau presentasi, Rizka? 3 orang ya, jadi masih kurang 2 orang lagi. Ayo silakan. Mbak Istiana bisa mendengar suara saya? Oke, dengar. Bisa. Oke, wait ya. Sudah terlihat Mbak Istiana? Share screen saya sudah terlihat? Loading. Loading nggak? Sudah. Teman-teman yang lain share screen saya udah terlihat belum ya? Sudah, Sudah. Riz. Sudah. Di Mbak Istiana Sudah. belum ya? Mungkin kalau masih loading bisa off-cam dulu Mbak. Takutnya sinyalnya nggak kuat. Ya, apakah suara saya terdengar? Iya, siap. Sudah terdengar Mbak Istiana. Nanti kalau misal putus suaranya bilang ya. Oke, siap Mbak Istiana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana dengan NIM 045. Di sini saya mengambil jurnal mengenai evolusi gandum Triticum aestivum L dari perspektif genom. Untuk jurnalnya, saya mendapatkan jurnal internasional yaitu dari Journal of Genetics and Genomics dengan judul The Ciphering, the Evolution and Complexity of Wheat Godless from a Genomic Perspective. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada asal-usul dan evolusi gandum, di mana genus Triticum atau gandum sendiri adalah bagian dari keluarga Poaceae yang mencakup bagian dari tanaman padi-padian dan rumput-rumputan. Genus Triticum memiliki asal-usul yang kompleks dengan sejumlah spesies yang terkait secara genetik. Dalam sejarah evolusinya, genotip tanaman liar mengalami transformasi genetik melalui perkawinan silang alami dan seleksi alam yang membentuk dasar adanya evolusi pada gandum tersebut. Nah, selanjutnya ada berbagai spesies Triticum, yaitu salah satunya Triticum aestivum atau Triticum durum atau gandum lunak. Memiliki genom yang kompleks, mereka mengalami evolusi melalui perkawinan telah membentuk berbagai varietas gandum yang kita kenal saat ini pada umumnya. Tumbuhan gandum, terutama gandum keras atau Triticum aestivum dan gandum lunak, Triticum durum memiliki genom yang kompleks dan besar, dan evolusi mereka telah terjadi selama ribuan tahun.
Nah, dari pengertian tersebut, dari kutipan sudah jelas ada hubungannya dengan evolusi, di mana ada perubahan, namun perubahan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, sampai selama ribuan tahun, seperti itu. Lalu dari kutipan tersebut terdapat penjelasan bahwa evolusi gandum adalah proses yang panjang dan kompleks, dan melalui perspektif genom dapat lebih memahami bagaimana perubahan genetik telah membentuk varietas-varietas gandum yang ada saat ini, serta bagaimana kita dapat terus mengembangkan gandum untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan pangan masa depan. Jadi adanya evolusi gandum tersebut mampu membuat variasi-variasi gandum yang lain dan lebih terbaru dan untuk berguna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dan pangan masa depan. Selanjutnya ada evolusi gandum Triticum aestivum, yaitu dengan kutipan jurnal pada gambar, di mana dua mutasi hilangnya fungsi pada gen BTR1 menyebabkan lonjakan gandum emer atau gandum tinggi protein yang tidak rapuh. Juska, apakah share screen-nya bisa? Selanjutnya yaitu ada Genki dan TG mengambil bagian dalam konversi dari gandum emer yang didomestikasi menjadi gandum tetraploid perontokan bebas. Wilayah genom dengan Genki bertanggung jawab atas kerapuhan racis atau tangkainya selama demostikasi gandum semiliar di web. Lalu penyisihan transport 161BB ditemukan pada alel IT pada gandum semiliar di web. Gandum poliploid yang didomestikan berasal dari garis keturunan yang tersebar di negara Asia Barat, didomestikasi melalui proses yang berlarut-larut. Jadi bisa dilihat dari gambar tersebut mengenai evolusi gandum pada wilayah negara Asia Barat seperti negara penghasil gandum terbesar. Selanjutnya yaitu ada evolusi gandum, di mana evolusi gandum tersebut berkaitan dengan tiga hal. Pertama ada seleksi alam, di mana proses evolusi gandum dimulai dengan seleksi alam terlebih dahulu, di mana individu-individu dengan karakteristik yang menguntungkan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Karakteristik ini berhubungan dengan resistensi terhadap penyakit, produktivitas, atau sifat-sifat lain yang penting bagi pertanian. Selanjutnya, evolusi gandum berhubungan dengan hibridisasi alami, yaitu tumbuhan gandum cenderung untuk berhibridisasi alami dengan tumbuhan serumpun atau tumbuhan yang sejenis. Hibridisasi ini menyebabkan perubahan genetik yang membawa sifat-sifat baru ke dalam populasi. Selanjutnya ada seleksi buatan, di mana manusia telah memainkan peran besar dalam mengarahkan evolusi gandum melalui seleksi buatan. Melalui pemulihan seleksi, petani telah memiliki tumbuhan gandum dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti hasil panen yang tinggi, resistensi terhadap penyakit, dan adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Proses seleksi buatan ini mengarah pada perkembangan varietas gandum yang lebih baik. Dari hal tersebut, seleksi alam ataupun hibridisasi alami sama seleksi buatan itu gunanya untuk evolusi gandum yang lebih lanjut dan perkembangan varietas gandum yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Priska. Baik, terima kasih Mbak Isti atas materi yang tepat sekali untuk kehidupan kita ya, tentang gandum tadi, evolusi gandum. Mungkin untuk selanjutnya tadi ada Mbak Hairu yang mengajukan diri untuk presentasi. Sebentar ya, saya download filenya terlebih dahulu. Ayo Kairu maju.
Baik teman-teman, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Ya, silakan Mbak Hairul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya tidak on cam dikarenakan jaringannya kurang stabil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah demografi dan evolusi ukuran genom pada kupu-kupu ekor layang atau Baronia brevicornis. Bisa next. Mbak Hairul presentasinya 5 menit saja ya, karena kita 9 menit, 8 menit lagi sudah habis waktunya. Oke. Kok masih belum tampil PPT-nya? Sudah terlihat ya, Mbak? Iya, di next, Mbak. Ini sudah berganti Mbak Hairul? Iya, udah. Nah, ini merupakan salah satu spesies yang hampir punah, yakni kupu-kupu Baronia brevicornis, dan merupakan salah satu spesies saudara dari kupu-kupu swallowtail. Nah, kupu-kupu ini merupakan kupu-kupu yang memiliki waktu sekitar 55 sampai 75 juta tahun dan merupakan seluruh spesies tertua dari semua kupu-kupu yang ada sejak 100 tahun lalu. Nah, garis keturunan kupu-kupu ini hampir punah, namun akibat terjadinya kepunahan massal kapur atau patogen yang dapat mempertahankan morfologi yang kupu-kupu tersebut sehingga selama 80 sampai 90 kupu-kupu ini tetap mempertahankan morfologinya. Nah, keunikannya dari kupu-kupu tersebut yakni terletak pada makannya, di mana ulat dari kupu-kupu tersebut hanya memakan tumbuhan Phacelia cochleacantha seperti yang terlihat di gambar PPT. Nah, tumbuhan tersebut merupakan tanaman inang leluhur yang menjadi preferensi semua kupu-kupu, termasuk kupu-kupu ini, dan berpotensi menjadi makanan utama bagi kupu-kupu walet tersebut. Nah, di sini ada letak asal-usul kupu-kupu brevicornis, di mana distribusi geografis tanaman inang dari kupu-kupu ini pertamanya yakni ada di Meksiko di daerah kering tropis. Jadi asal mula adanya kupu-kupu ini yakni ada di Meksiko, di mana Meksiko sendiri memiliki tumbuhan inang yang dibutuhkan kupu-kupu tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa kupu-kupu ini ada jika tanaman inang yang terdapat di wilayah Meksiko ini menutup keseluruhan bagi kebutuhan makanan kupu-kupu brevicornis. Bisa teman-teman lihat itu ada tanda merah, itu merupakan habitat dari kupu-kupu brevicornis. Nah, terus, di sini di gambar yang kedua ini merupakan populasi dari kupu-kupu brevicornis, di mana pada masa Pleistocene kupu-kupu ini mengalami penurunan populasi, kemudian akan meningkat sehingga populasinya semakin banyak. Next, Mbak.
Nah, salah satu terjadinya penurunan populasi kupu-kupu Brevicornis ini adalah perubahan suhu pada wilayah tertentu yang terdapat kupu-kupu tersebut, di mana suhunya itu menjadikan suatu wilayah itu dingin sehingga kupu-kupu tersebut bisa mati secara perlahan-lahan. Nah, di sini ada pohon filogenetik dari garis keturunan kupu-kupu, di mana keturunan kupu-kupu Brevicornis ini memiliki berbagai variasi atau macam warna dan bentuk yang berbeda, terjadi akibat adanya evolusi dari genetik atau genom yang terbentuk ketika perkawinan antara kupu-kupu Brevicornis ini dengan kupu-kupu lainnya. Bisa teman-teman lihat di tabel di PPT. Nah, jadi dari penelitian yang di jurnal ini dapat saya simpulkan salah satu faktor penyebab terjadinya evolusi pada suatu hewan, salah satunya kupu-kupu Brevicornis ini ada dua macam. Yang pertama yakni ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya sendiri seperti yang telah saya jelaskan tadi, evolusinya terjadi kepunahan yakni karena adanya perubahan suhu pada wilayah kupu-kupu tersebut sehingga terjadi penurunan populasi. Nah, faktor evolusi perubahan bentuk dan keragaman warnanya ini akibat adanya dari gen-gen mutasi. Terima kasih. Kurang lebihnya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hairu atas pemaparan materi yang sangat jelas. Baik teman-teman, karena waktu juga sedikit lagi sudah habis ya. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada Zoom siang hari ini, meskipun cuaca agak sedikit buruk ya. Terima kasih teman-teman semuanya atas semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Juar.